Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad dalam musnad beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Amr bin As. Dikatakan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Amr bin As dan berkata, "Khudh alaika thiyabaka wa silahaka summa atini." Kata Nabi kepada Amr bin As, "Wahai Amru, pakailah pakaian perang engkau dan ambil senjata engkau, kemudian setelah itu datanglah kepada saya." Maka Amr bin As bergegas pulang, memakai pakaian perang dan mengambil senjata. Kemudian ketika Amr bin As sudah sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata kepada Amru, "Sa'ab'asuka ala jaisin fasayusallimukallah wa yughannimuka wa arghabu laka minal mali rughbatan sholihah." Wahai Amru, kata Nabi, saya akan mengirim engkau untuk memimpin pasukan perang. Kemudian Allah akan menyelamatkan dan memenangkan engkau, dan engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan saya berharap engkau mendapatkan harta yang baik wahai Amru, kata Nabi. Kemudian dijawab oleh Amru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, bal aslamtu rughbatan fil Islam." Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk mencari harta, bukan untuk mengejar kekayaan. Saya masuk Islam adalah karena keyakinan saya akan kebenaran Islam. Saya masuk Islam karena ingin memperjuangkan kebenaran Islam. Kemudian berikutnya kata Nabi kepada Amru, "Ya Amr, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh." Wahai Amru, kata Nabi, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang berada di tangan laki-laki soleh. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dari hadis ini kita bisa melihat kehebatan dan keagungan pribadi Amr bin As. Kita lihat betapa hebat, betapa agungnya pribadi Amr bin As. Ketika Nabi meminta beliau untuk memakai baju perang, ketika diminta untuk mengambil senjata pulang ke rumah, itu artinya adalah siap-siap untuk diperintahkan akan terjun ke medan perang. Kita tahu bersama, kalau terjun ke medan perang tantangannya pasti kehilangan nyawa, atau bisa jadi akan ada anggota tubuh yang luka, atau bisa jadi akan ada anggota tubuh yang hilang. Tetapi kita lihat di sini, sahabat Amr bin As meskipun tahu tantangan dari perintah Nabi akan kehilangan nyawa, akan ada kesakitan, akan ada luka-luka, tapi karena ini adalah perintah Nabi, beliau mengatakan, "Sami'tu wa ata'tu." Saya dengar wahai Nabi, saya laksanakan. Pulang beliau ke rumah. Ini luar biasa. Ini berbeda mungkin dengan kebanyakan sebahagian orang. Ketika ditugaskan atau diperintahkan melakukan sesuatu yang senang-senang, orang bersegera. Di sana ada banyak keuntungan, di sana ada banyak manfaat, orang senang. Tetapi coba, kalau diperintahkan atau disuruh untuk melaksanakan sesuatu kerja yang berat, kerja yang tugasnya penuh dengan tantangan, orang sering menghindar, bahkan ingin kalau bisa pekerja ini dilakukan oleh orang lain, dan itu tidak dilakukan oleh Amr bin As. Ini pekerjaan berat, saya siap menanggungnya wahai Rasulullah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika Amr bin As didoakan oleh Nabi akan diselamatkan oleh Allah, akan dimenangkan, akan mendapatkan harta yang banyak, Amru mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk mengejar harta, bukan untuk berburu kekayaan. Saya masuk Islam karena yakin Islam akan benar, akan kebenaran Islam." Ini yang disampaikan oleh Amr bin As. Ini juga luar biasa. Sebahagian orang ketika bergabung atau masuk ke dalam suatu organisasi atau mencari sesuatu, hal pertama yang dipikirkan oleh mereka adalah manfaat apa yang bisa mereka dapatkan. Dan Amr tidak seperti ini. Beliau ketika masuk ke dalam Islam, hal pertama yang dipikirkan oleh beliau adalah bukan manfaat apa yang saya dapatkan dari Islam. Saya masuk Islam untuk bisa memberikan manfaat kepada Islam. Ini prinsip yang luar biasa. Kalau seandainya setiap pejabat punya pola pikir seperti Amr bin As, tentu kita akan melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang dialami oleh rakyat.
Amru ketika diamanahkan sesuatu oleh Allah, yang dipikirkan beliau bukan manfaat apa yang didapatkan dari jabatan, tetapi manfaat apa yang bisa diberikan melalui jabatan ini. Prinsip yang sangat luar biasa. Maka tidak salah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita mengatakan sebagaimana para nabi yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang pilihan, maka para sahabat yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabi juga orang-orang pilihan. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Amru bin As. Siap untuk melakukan kerja berat, bergabung dengan Islam bukan untuk mengejar kekayaan. Ini pelajaran yang pertama. Poin kedua yang ingin kita sampaikan, hadis ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita tentang manajemen atau pengelolaan harta. Kita tahu soal harta ini dua hal yang penting dalam harta. Yang pertama, bagaimana cara mencari harta. Yang kedua, bagaimana cara mempergunakan harta. Itu saja, mencari harta dan membelanjakan harta. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, di antara pertanggungjawaban yang sangat berat di akhirat adalah tentang harta. Dalam hadis disebutkan ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah, ada dua pertanyaan tentang harta. Bagaimana dia cara mencari harta, kemudian bagaimana cara dia membelanjakan harta. Maka kalau kita lihat dari cara mencari harta dan membelanjakan harta, manusia terbagi 4. Golongan pertama adalah orang-orang yang mencari harta dengan cara yang haram, kemudian juga membelanjakan harta tadi dengan cara yang haram. Contoh yang paling sederhana, para koruptor mendapatkan harta melalui korupsi, kemudian harta korupsi digunakan untuk judi online. Harta korupsi digunakan untuk belanja narkoba, atau harta korupsi digunakan untuk main perempuan. Mencari dengan cara yang tidak benar, membelanjakan dengan cara yang tidak benar. Kelompok kedua adalah kelompok yang mencari harta dengan cara yang tidak benar, tapi membelanjakan harta dengan cara yang baik. Seperti koruptor, mendapatkan harta dengan cara korupsi, kemudian harta dibelanjakan untuk bersedekah. Harta dipakai untuk berinfak, harta dipakai untuk membiayai rumah tahfiz. Ini juga tidak baik. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang mencari harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tetapi digunakan bukan untuk yang halal, digunakan untuk yang haram. Kita lihat, mungkin banyak para pekerja, para buruh harian, mereka membanting tulang kemudian berkeringat mencari duit, tetapi duit kadang digunakan untuk judi online, duit digunakan untuk belanja narkoba. Cara mendapatkan baik, cara penggunaan haram. Dan kelompok yang keempat, kelompok yang paling benar adalah orang-orang yang mencari harta dengan cara yang benar, kemudian harta dibelanjakan juga dengan cara yang halal. Seorang pegawai yang masuk kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, selama jam kerja benar-benar bekerja. Ketika tiba waktu gajian, harta atau uang yang didapat digunakan untuk keluarga, sebahagiannya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran berikutnya dari hadis ini, pelajaran berikutnya adalah bahwa Allah memberikan kekayaan, memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Jadi harta itu bukan hanya untuk orang yang dicintai oleh Allah. Juga harta bukan hanya untuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang Allah cintai, Allah berikan harta. Orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat, yang tidak dicintai Allah, Allah juga berikan kepada mereka harta. Kita lihat, orang yang dicintai Allah mendapatkan harta. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka nabi, mereka rasul, taat kepada Allah, dicintai Allah, Allah berikan harta kepada mereka. Sebahagian sahabat Nabi juga seperti itu. Abu Bakar taat, Allah berikan kekayaan berlimpah. Utsman taat, Allah berikan kekayaan berlimpah. Abdurrahman bin Auf taat, Allah berikan kekayaan berlimpah. Ada juga orang-orang yang tidak taat, orang-orang kafir, tetapi Allah berikan kepada mereka kekayaan. Seperti Fir'aun, Allah berikan kejayaan, Allah berikan kekuasaan. Namrud, Allah kayakan, Allah jadikan berkuasa. Dan kita tahu semua, Qarun, orang yang sangat ingkar, yang sangat tidak mensyukuri nikmat, Allah jadikan orang terkaya di masanya. Kebalikannya juga seperti itu. Allah juga mendatangkan kemiskinan. Allah tidak memberikan harta kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai.
Banyak orang-orang yang Allah cintai, Allah sayangi, hamba-hamba pilihan Allah, justru mereka tidak orang-orang kaya, justru mereka orang miskin. Nabi Isa alaihi salam, Nabi dan Rasul ulul azmi tapi tidak punya kekayaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan, penghulu para nabi dan rasul, tapi kehidupan beliau tidak kaya. Bahkan pernah 3 hari berturut-turut tidak menyala api di dapurnya, tidak ada yang dimakan, padahal beliau orang pilihan Allah. Begitu juga dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat. Ada di antara mereka yang miskin, ada di antara mereka yang Allah tidak berikan kekayaan. Maka kita di sini bisa melihat bahwa kekayaan sebenarnya bukanlah pahala, bukanlah balasan pahala. Kemiskinan sebenarnya juga bukan adalah balasan atau hukuman atas dosa. Kenapa demikian? Karena di dunia ini bukan tempat kita untuk menerima balasan pahala. Di dunia ini tempat kita diuji. Allah menguji kita dengan kekayaan, Allah menguji kita dengan kemiskinan. Maka kekayaan bisa menjadi pahala, kemiskinan bisa menjadi dosa, tergantung bagaimana orang menyikapi kekayaan dan kemiskinan. Ketika seseorang Allah kayakan, Allah gunakan kekayaan dia untuk kebaikan, untuk membantu sesama, dia akan mendapatkan pahala atas kekayaan. Sebaliknya, seseorang ketika Allah berikan kemiskinan, dia tidak sabar, dia mengeluh, dia mendapatkan dosa. Orang kaya dengan kekayaan bisa dapat dosa. Allah berikan kekayaan, dia sombong, dia sewenang-wenang, merendahkan orang lain. Dengan kekayaan dia mendapatkan dosa. Seseorang dengan kemiskinan bisa mendapatkan pahala. Allah tidak berikan harta, Allah jadikan dia miskin, tapi dia sabar dalam kemiskinan, maka dia dapat pahala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kekayaan dan kemiskinan tadi sebenarnya tergantung bagaimana seseorang menyikapi. Harta seseorang menjadi harta yang baik ketika digunakan untuk kebaikan. Tidak bisa harta disebut harta baik jika tidak digunakan untuk kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tidak punya harta, kemudian dia beribadah dengan cara sabar dalam kemiskinan, maka nilai ibadah dan nilai pahalanya tidak kalah dengan infak dan sedekah yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.